Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channel berita terupdate kesayangan kita bersama. Anies menang telak dari Ganjar di polling Twitter ILC. Warganet singgung hasil Pilpres 2019. Demokrat tantang Anies jembatani koalisi perubahan agar segera deklarasi. Ruhut tuding Gerindra ingin rebut PKS demi gagalkan Anies jadi capres. Indonesia Lawyers Club ILC merilis hasil polling melalui sistem voting yang dilakukannya di Jagat Burung Biru. Dikutip Rakyat Jateng dari unggahan Twitternya @YouTubeILC. Dari total 56.000 akun yang terlibat dalam voting tersebut, 59% memilih bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan. Disusul Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan perolehan 18% suara. Adapun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, 15%, sedikit mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, 8%. Polling yang dilakukan Indonesia Lawyers Club tersebut dilakukan secara terbuka, mulai dari Senin pukul 19 sampai Selasa pukul 19. Diikuti 56.000 voters. Atas hasil tersebut, beberapa warganet ikut berkomentar di kolom unggahan @YouTubeILC. Berikut diantaranya, polling Pilpres 2019 jadi contoh nyata, bagaimana kubu 02 selalu unggul. Tapi di TPS rakyat berkata lain. Bang Karni Ilyas jangan pura-pura lupa, balas akun @pencer. Besok waktu Pilpres bisa berubah sama KPU. Hati-hati jangan sampai kardus digembok, kata @mahar. Waduh si @Yusuf _dungdung @Gunromli sama followernya kurang semangat nih. Apa mereka malah banyak yang milih Airlangga ya? Coba gabungin suara Ganjar sama Airlangga mungkin bisa menang. Cuit akun @Farel. Jadi ingat juga 2019 bikin polling Jokowi Prabowo hasilnya menang Prabowo, balas @bahar. Sementara itu dilansir dari newsdetik.com, Demokrat tantang Anies jembatani koalisi perubahan agar segera deklarasi. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaon mengapresiasi Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan menjadi calon presiden, capres. Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan dengan Nasdem dan PKS memberi tantangan buat Anies untuk menjembatani deklarasi koalisi pendukungnya. Dalam beberapa kesempatan, aku ditanyakan kapan deklarasi Demokrat, kapan PKS deklarasi Anies. Aku katakan tanya Mas Aniesnya, karena calon presidennya itu beliau yang harus buat jembatan ini ke Demokratnya. Ke PKS-nya itu, kata Johnson dalam diskusi adu perspektif dengan tema rayuan kekuasaan untuk koalisi perubahan, disiarkan Detikcom bersama Total Politik, Rabu tanggal 21 Desember. Johnson tak menampik jika masih ada masalah yang belum deal antara tiga partai dalam koalisi perubahan. Oleh sebab itu, Demokrat belum juga mendeklarasikan secara langsung dukungan terhadap Anies. Kalau kemudian misalnya di belakang layar itu tidak bisa terkatakan itu ada 1-2 problem begitu, dialah Anies yang jadi jembatan untuk itu. Jadi ini ajang latihan juga untuk Mas Anies sebagai calon presiden. Syukur-syukur jadi presiden Republik Indonesia ke depan begitu. Gimana caranya membuat tiga partai ini tadi ya segera mendeklarasikan Mas Anies, ucapnya. Lebih lanjut, Johnson menjawab pertanyaan jika nanti Anies memilih cawapresnya dari PKS. Bukan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Dia meminta Anies menjelaskan dasarnya secara gamblang. Sama seperti ada anak gadis, sudah dekat dengan kau kemudian kau tolak. Kau sampaikan dasarnya ke orang tuanya, ke kita. Kenapa? Harus ada penjelasan, jangan ghosting, ujarnya. Ini kan politik, jangan politik yang banyak kepentingan. Yang minim kepentingan dalam keluarga saja kalau kita buat keputusan kita sampaikan ke orang tua kita. Jadi rumusnya soal komunikasi. Jadi besok-besok kalian jurnalis jangan hanya tanya ke partai-partai,
tanya juga ke kandidat itu, Anies imbuhnya. Masih dari newsdetik.com. Ruhut tuding Gerindra ingin rebut PKS demi gagalkan Anies jadi capres. Politikus PDI Perjuangan, PDIP, Ruhut Sitompul menuding Gerindra memiliki keinginan untuk merebut PKS dari koalisi perubahan yang digagas dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Keinginan agar PKS berkoalisi dengan Gerindra disebut demi menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden, capres. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi di Hanura. Jadi jangan menyalahkan istana, jangan menyalahkan kekuasaan. Tapi bagian dari istana kekuasaan itu memang ada kok guilty feeling melihat Anies, siapa Pak Prabowo, Gerindra. Jadi jangan bilang pemerintahnya, tapi mungkin Gerindra dia kepingin merebut memenangkan hati daripada PKS loh. Supaya Anies ini nggak jadi. Ini kan kuncinya di Demokrat dan PKS, kata Ruhut dalam diskusi adu perspektif dengan tema rayuan kekuasaan untuk koalisi perubahan, disiarkan Detikcom bersama Total Politik, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Ruhut pun meminta kesalahan tak dilempar ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, jika nantinya Anies gagal menjadi capres lantaran PKS bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB. Meskipun, kata dia, saat ini Prabowo memang berada di lingkaran kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Oleh karena itu jangan salahkan Pak Jokowi di istana, pemerintah, kekuasaan, tapi dia memang ada di sini. Dia Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Lihat tim-timnya, bagaimana mereka melihat yang namanya Anies Baswedan, ucapnya. Pendukung-pendukungnya karena guilty feeling mereka wah kebangetan dulu. Anies, janjinya gitu, karena sekarang pinter bermain kata-kata oh itu kan dulu bukan sekarang. Tapi mereka tetap aja jangan gitu dong, tambahnya. Sementara itu, PKS ngaku tak tergoda masuk koalisi Jokowi sebelumnya. Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari menegaskan bahwa PKS tak mungkin masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wapres Ma'ruf Amin. Dia menegaskan PKS akan konsisten di luar pemerintahan. Fathul Bari menyebut basis pengambilan keputusan PKS berdasarkan keputusan para anggota Majelis Syuro PKS yang terpilih dari seluruh dapil Indonesia. Sehingga, kata dia, satu keputusan tidak akan mudah untuk diubah hanya sekedar goda-godaan masuk kabinet. Tetapi kalau itu sudah jadi berita ataupun juga jadi isu ya tentu hal yang wajar ya karena politik itu kan ya kekuasaan. Sehingga siapapun juga kalau berada dalam pemerintahan ataupun juga ingin menguasai banyak hal. Tertentu godaan untuk memasukkan yang lainnya partai politik di luar pemerintah dengan berbagai keterbatasan geraknya ya memungkinkan juga gitu ya, karena hal itu hal wajar. Tapi ya ini hanya dinamika biasa. Menurut saya dan dalam konteks ini ya jelas tidak akan terwujudlah hal-hal semacam itu, kata Fathul Bari dalam diskusi adu perspektif dengan tema rayuan kekuasaan untuk koalisi perubahan, disiarkan Detikcom bersama Total Politik, Rabu tanggal 21 Desember. Dia menyebut dengan tegas bahwa kabar PKS masuk kabinet pemerintah Jokowi Ma'ruf akan sulit terwujud. Apa sebabnya? Fokus kita juga sekarang sudah ke pemenangan pemilu dan pilpres. Jadi kalau untuk bicara soal masuk pemerintahan menurut saya terlalu jauh ya. Apalagi PKS juga akan dirugikan juga kalaupun akhirnya masuk, karena pemilu sebentar lagi, ujarnya. Kita konsisten berada di luar pemerintahan dan berbagai pendekatan yang ada ya menurut saya sih hal itu sulit untuk diputuskan, imbuhnya. Demikian, semoga bermanfaat, yang lupa komen, like dan share ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.